Halo sobat semua. Selamat datang di channel Gila Novel. Supaya admin tetap semangat mengupload videonya, mohon bantuannya untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih ya. Bab 301. Terjadi keheningan. Semua orang melihat ke lubang itu dengan gugup, berdoa dalam hati agar Yuntian tidak berdiri lagi. Namun keadaan menjadi kontraproduktif. 30 detik kemudian, sesosok tubuh muncul dari dalam lubang. Itu Yuntian. Saat ini, Yuntian berlumuran darah dan terlihat terluka parah. Tapi aura yang keluar dari tubuhnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu sangat kuat sehingga para turis yang berdiri jauh merasa kedinginan dan tercekik. Tuan Wunian, yang sedang berbaring di tanah, menghela nafas berat ketika dia melihat Yuntian, dengan sedikit keputusasaan di matanya. Setelah dipukuli dengan kejam oleh Fang Yu, kekuatan Yuntian telah mencapai puncaknya. Sekarang, Tuan Wunian khawatir, Yuntian dapat dengan mudah menangani Fang Yu. Yuntian memandang Fang Yu, menyeringai, dan tersenyum, "Terima kasih telah mengizinkan saya mencapai puncak lagi. Latihan ini tidak membantu memperbaiki gigi yang copot. Sepertinya kata-katanya bocor," kata Fang Yu dengan sedikit sarkasme. Ekspresi Yuntian tiba-tiba berubah dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, "Mulai sekarang, mustahil untuk menyentuhku lagi." Setelah mengatakan itu, aura menakutkan muncul dari Yuntian. Api ungu menyala satu demi satu, melilit dan berputar di sekelilingnya. "Sekarang, aku akan membalas rasa sakit ini 10 kali lipat," kata Yuntian dengan suara dingin dan bergegas menuju Fang Yu. Dia menembak seperti anak panah yang tajam, sangat cepat. Sekarang, dia merasa semua kekuatan di tubuhnya telah diaktifkan, dan dia sangat bahagia. Us! Sedetik kemudian, Yuntian bergegas ke depan Fang Yu dan meninju perut Fang Yu. Fang Yu berdiri di tempat dan meninju tangan kanannya pada saat yang bersamaan. Kedua tinju itu bertabrakan di udara. Ledakan. Terdengar suara keras, dan gelombang udara menyebar ke segala arah. Terdengar semburan teriakan dari para turis di belakang, dan banyak orang yang tersungkur ke tanah oleh gelombang udara. Yuntian dan Fang Yu masih berdiri di tempatnya, tak satu pun dari mereka mundur selangkah. Yuntian menarik tinjunya, merasakan sakit di tulangnya. Dia memandang Fang Yu di depannya, sedikit kejutan muncul di matanya. Dia tidak menyangka setelah mengaktifkan semua kekuatan di tubuhnya, Fang Yu benar-benar bisa menangkap pukulannya secara langsung. Terlebih lagi, Fang Yu tampaknya tidak terlalu terpengaruh. "Siapa dia?" Yuntian memandang Fang Yu dan bertanya lagi. "Sudah kubilang, kamu akan segera tahu." Fang Yu berkata dengan dingin, mengangkat kakinya dan menendang lutut Yuntian. Kemampuan reaksi Yuntian telah mencapai puncaknya saat ini. Saat Fang Yu melepaskan kakinya, dia sudah mundur selangkah. Meski tendangan Fang Yu sangat cepat, dia tetap mengelak. Dengan senyuman nakal di wajahnya, Yuntian mengepalkan tangannya menjadi cakar, memadatkan energi aslinya ke dalam cakarnya, dan meraih dada Fang Yu. Fang Yu tidak memiliki ekspresi di wajahnya, mengepalkan tinjunya, mengangkatnya, dan menghancurkannya dengan keras. Lengan Yuntian yang terulur dipukul oleh Fang Yu. Klik. Ada lagi suara retakan tulang yang tajam. Yuntian mengerang kesakitan, dan lengannya langsung hancur. Fang Yu mengepalkan tangan kanannya, cahaya keemasan samar bersinar, dan mengenai pipi Yuntian lagi. Ekspresi Yuntian berubah, dia mengertakkan gigi, dan merunduk ke samping untuk menghindari pukulan itu. Kemudian, dia menendang kakinya, dengan cepat mundur, dan menjauhkan diri dari Fang Yu. Tangannya dipatahkan lagi oleh Fang Yu, tetapi saat ini sudah diperbaiki. Di saat yang sama, aura di tubuhnya masih meningkat. Yuntian mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Fang Yu, yang memancarkan aura pembunuh yang dingin. Kekuatan Fang Yu jauh melebihi ekspektasinya. Dalam 2 atau 3 ronde pertarungan jarak dekat barusan, dia, yang telah menstimulasi potensinya secara ekstrim, benar-benar berada dalam posisi yang dirugikan. Anak ini, baik dalam kekuatan dan kecepatan reaksi, lebih baik dariku, bagaimana ini mungkin?
Dia jelas hanya seorang biksu di tahap pemurnian Qi. Bagaimana kalau aku menghancurkan semua tulang di tubuhmu lagi untuk membuatmu lebih kuat? Kata Fang Yu dengan sedikit lengkungan dingin di sudut mulutnya. Saat ini, tulang tangan Yuntian yang patah telah diperbaiki. Yuntian mengepalkan tinjunya dan menatap Fang Yu, matanya haus darah. Karena pertarungan jarak dekat bukanlah tandingannya, gunakan sihir untuk menang. Yuntian membuka tangannya, dan api ungu yang melilit tubuhnya terbang menuju langit. Api ungu ini mengembun menjadi naga api yang lebih tebal di udara dan bergegas menuju Fang Yu. Wow! Fang Yu berdiri di sana dan langsung ditelan oleh naga api. Melihat pemandangan ini, terdengar ledakan ratapan dari sekeliling. Mereka semua telah melihat kekuatan api ungu. Semburan api ungu saja akan membakar orang yang hidup menjadi arang hitam hanya dalam 2 detik. Tapi sekarang, Fang Yu ditelan oleh naga api yang begitu besar, dan hasilnya tidak perlu dikatakan lagi. Saudara Fang Yu. Yu Yue menutup mulutnya, membuka matanya lebar-lebar, dan menitikkan air mata. Bos, Li Bingyan dan Fatih Liu juga memiliki wajah pucat. Rombongan turis di belakang mereka begitu putus asa hingga hampir terduduk di tanah. Baru saja, Fang Yu bertarung melawan Yuntian dan memberi mereka harapan. Namun dalam sekejap mata, harapan ditelan oleh naga api. Yuntian memandangi api ungu yang menyala terang di depannya, dengan senyuman kejam di wajahnya. Aku akan membakar seluruh jiwamu agar kamu tidak pernah bereinkarnasi. Namun detik berikutnya, ekspresinya membeku. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Api ungu itu terhempas. Sosok di dalamnya terungkap. Fang Yu, yang seluruh tubuhnya bersinar dengan Qi kemerahan, masih berdiri di tempat yang sama, tanpa cedera. Yuntian sangat terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Fang Yu memandang Yuntian dan maju selangkah. Detik berikutnya, dia muncul di depan Yuntian, mengulurkan tangannya, dan meraih kepala Yuntian. Yuntian segera melawan dan meninju dada Fang Yu. Kali ini, Fang Yu bahkan tidak lengah dan membiarkan tinju Yuntian mengenai dadanya. Ledakan. Terdengar suara teredam. Fang Yu bahkan tidak mengerutkan kening, tapi Yuntian merasakan sakit yang parah di tinjunya saat dia meninju. Yuntian memandang Fang Yu di depannya, ekspresi ngeri di matanya menjadi lebih cerah. Pukulan yang baru saja dia pukul sudah cukup untuk menghancurkan gunung. Tapi Fang Yu, tidak terjadi apa-apa. Bagaimana dada seseorang bisa sekeras itu? Fang Yu meraih kepala Yuntian dan mendorongnya ke tanah. Ledakan. Kepala Yuntian dipaksa jatuh ke tanah oleh Fang Yu, menyebabkan tanah runtuh. Kamu suka dipukuli. Kalau begitu nikmatilah. Mata Fang Yu dingin, dia meraih kepala Yuntian dan membenturkannya ke tanah berulang kali. Bang! 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 Suara keras bergema di seluruh pulau. Semua orang memandang Fang Yu dengan mata kusam. Pemuda ini, tampaknya jauh lebih kejam daripada Yuntian sendiri. Seluruh tanah hancur berantakan oleh Fang Yu. 2 menit kemudian, Fang Yu berhenti memukul, meraih kepala Yuntian, dan mengangkatnya. Saat ini, Yuntian sudah tidak bisa lagi melihat wujud manusia. Wajahnya berlumuran kerikil dan darah, dan fitur wajahnya berubah. Darah merah cerah menetes dari dagunya. Namun dia masih sadar. Dia menjalankan tekniknya dan tulang-tulang di tubuhnya diperbaiki dengan cepat. Saya belum mencapai batas saya. Saya bisa terus menjadi lebih kuat. Kamu bisa lebih kejam. Selama aku tidak mati, aku pasti akan membalasmu 10 kali lipat. Raung Yuntian. Seperti yang diharapkan. Fang Yu berkata dengan dingin, melemparkan Yuntian ke tanah, mengangkat kakinya, dan menginjak dadanya. Ledakan. Tendangan ini secara langsung menyebabkan tanah dalam jarak 100 meter runtuh. Dada Yuntian penyok di area yang luas. Yuntian mengerang kesakitan, dan darah mengalir dari mulutnya tak terkendali. Fang Yu memandangnya dan berhenti mengambil tindakan. Dia ingin memberi Yuntian waktu untuk memperbaiki tubuhnya. 2 menit kemudian, tulang-tulang di tubuh Yuntian kembali diperbaiki. Dan aura di tubuhnya juga meroket. Kali ini, Yuntian merasa tubuhnya benar-benar telah mencapai puncaknya.
Dia memandang Fang Yu di depannya, matanya penuh kegilaan. Kali ini, dia harus membunuh Fang Yu. Dia meraung dengan marah, mengumpulkan semua energi di tubuhnya, dan meninju Fang Yu lagi. Ledakan. Fang Yu hanya mengulurkan tangan kanannya dan menahan serangan itu. Asap dan debu beterbangan. Fang Yu meraih tinju Yuntian, mengangkatnya, lalu menamparnya. Ledakan. Yuntian terhempas ke tanah dan batuk seteguk darah. Saat ini, dia sedang kebingungan. Dia jelas merasa bahwa dia telah mencapai kondisi puncaknya. Namun menghadapi Fang Yu, dia masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Fang Yu meraih tangan kanan Yuntian dan menghantamkannya ke tanah, lagi dan lagi. Ledakan. Terdengar suara-suara keras, dan Yuntian akhirnya tidak bisa menahannya dan mengeluarkan semburan jeritan. Bab 302. Seluruh pulau dipenuhi jeritan dan ledakan. Semua orang memandang Fang Yu dengan hanya ketakutan di mata mereka. Itu terlalu kejam, itu terlalu kejam. Di depan Fang Yu, Yuntian digantung dan dipukuli seperti karung pasir. Bahkan tidak ada sedikit pun kekuatan untuk melawan. Namun kali ini berbeda dengan saat Yuntian dipukul dengan sengaja sebelumnya. Kali ini, teriakan Yuntian sangat melengking. Tuan Wunian, yang paling dekat, hanya terkejut di matanya. Dialah yang melihat pertempuran ini dengan paling jelas di antara orang-orang yang hadir. Awalnya Yuntian memang sengaja dipukul, berharap mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Ternyata niat Yuntian berhasil, ia memang dipukul habis-habisan, dan di saat yang sama auranya mencapai puncaknya. Tetapi tanpa diduga, meskipun kekuatannya telah meningkat beberapa kali, dia masih bukan tandingan Fang Yu. Dalam konfrontasi berikutnya, dia dipukuli lagi dengan kejam oleh Fang Yu. Mulai saat itu, pemukulan kejam Yuntian oleh Fang Yu tidak disengaja. Yuntian, memang bukan tandingan Fang Yu, tidak peduli seberapa kuat aura di tubuhnya. Siapakah pemuda ini? Tuan Wunian melihat sosok Fang Yu, dan hatinya terguncang. Ledakan. Fang Yu menamparkan Yuntian lagi ke tanah. Saat ini, satu-satunya yang terlihat di tubuh Yuntian hanyalah matanya. Dia menatap Fang Yu, tidak ada rasa percaya lagi di matanya, hanya ketakutan yang luar biasa. Menghadapi Fang Yu, dia tidak punya peluang untuk menang. Menahan rasa sakit yang parah berulang kali merangsang potensi tubuh, sehingga memperoleh kekuatan yang lebih kuat. Metode ini hemat biaya dalam banyak kasus. Sebab, ketika kekuatannya mencapai level tertentu, dia pasti bisa membunuh lawannya. Tapi sekarang, menghadapi Fang Yu, dia merasa sangat putus asa. Tidak peduli seberapa brutalnya dia diserang, atau berapa kali kekuatannya meningkat, dia tetap bukan tandingan Fang Yu. Fang Yu bahkan tidak perlu mengerutkan kening untuk menjatuhkannya. Hal ini menyebabkan psikologi Yuntian runtuh total. Ketahanan mental merupakan bagian yang sangat penting dari teknik yang dikuasainya. Alasan kenapa dia bisa menahan banyak serangan dengan mudah adalah karena dia sangat yakin di dalam hatinya, bahwa tubuhnya akan segera pulih dan menjadi lebih kuat. Dengan keyakinan ini, ia mampu menahan rasa sakit yang hebat. Namun kini, pertahanan psikologisnya runtuh. Dia menyadari, bahwa ketika dia dipukuli dengan sia-sia. Peningkatan kekuatannya, tidak cukup untuk bersaing dengan Fang Yu. Akibatnya, keyakinannya runtuh total dan dia tidak dapat lagi menahan rasa sakit yang hebat. Yuntian terbaring di tanah, tubuhnya sedikit bergerak. Tidak peduli seberapa kuat tekniknya, pasti ada batasnya. Tubuhnya terlalu sering mengalami kerusakan parah hari ini. Saat ini, psikologinya tidak hanya rusak, tetapi keterampilannya juga tidak efektif. Fang Yu menatap Yuntian tanpa ada fluktuasi di matanya. "Siapa kamu?" kata Yuntian dengan suara serak. Sungguh ajaib dia masih bisa berbicara saat ini. "Aku Fang Yu, kamu harusnya mengenalku," kata Fang Yu ringan. Fang Yu. Mendengar nama tersebut, Yuntian merasakan semacam ketakutan yang berasal dari jiwanya. Dia tiba-tiba teringat akan sebuah sosok. Itu adalah adegan terakhir yang dilihat jiwanya sebelum tertidur lelap. Di istana Xian, darah mengalir deras.
Sosok yang memegang pedang panjang sedang bertarung dengan beberapa tetua sekte di udara. Para tetua ini ditebas oleh sosok itu dengan pedang demi pedang, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sama seperti Yuntian saat ini, meskipun dia menguasai metode rahasia Istana Xian, dia masih tidak mampu mengalahkan lawannya sampai psikologinya benar-benar runtuh dan dia meninggal secara tragis. Sosok itu terpatri dalam di jiwa Yuntian. Namun, setelah tertidur selama lebih dari 2000 tahun, Yuntian agak melupakan penampakan spesifik dari sosok itu. Tapi sekarang, melihat Fang Yu di depannya, ingatannya dengan mudah tumpang tindih dengan kedua sosok itu. Ketakutan yang berasal dari jiwanya memberitahunya, Fang Yu, pria yang tampak muda di depannya adalah Fang Yu, yang telah membuat seluruh istana api ungu mereka berada dalam kesulitan. Tidak heran dia begitu kuat, tidak heran dia hanya memiliki tingkat budidaya tahap pemurnian Qi. Kenapa kamu masih hidup? Bagaimana kamu bisa masih hidup? Yuntian menatap Fang Yu dan berteriak panik. Kalian semua masih hidup, kenapa aku tidak bisa hidup? Kata Fang Yu sambil sedikit menyipitkan matanya. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa tetap hidup hanya dengan tingkat budidaya tahap pemurnian Qi, gumam Yuntian. Alasan mengapa dia masih hidup bergantung pada kekuatan jiwa. Ketika istana api ungu akan runtuh, Penatua tertinggi memanggil beberapa murid inti mereka, menggunakan teknik rahasia untuk mengekstraksi jiwa mereka, menyegelnya dalam wadah, dan kemudian tertidur lelap. Baru lebih dari 2000 tahun kemudian jiwanya mampu bangkit dan merasuki tubuh orang lain, mencari peluang untuk menyelesaikan rencana kebangkitan yang telah dipercayakan oleh Penatua tertinggi kepada mereka. Sebenarnya Yuntian memang masih hidup, namun dalam wujud yang berbeda. Tapi Fang Yu di depannya tampak persis sama seperti sebelumnya, dan dia bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan. Lebih dari 2000 tahun. Lebih dari 2000 tahun telah berlalu. Pada saat ini, bahkan batu yang paling keras pun akan lapuk, apalagi manusia. Fang Yu hanya dalam tahap pemurnian Qi, dan dia bukanlah makhluk abadi. Bagaimana dia bisa abadi? Katakan padaku, berapa banyak orang sepertimu yang ada di Istana Xian? Juga, apa rencana khusus untuk pemulihan Istana Xian? Fang Yu bertanya. Mendengar dua pertanyaan tersebut, Yuntian kaget. Kenapa Fang Yu bahkan tahu rencana pemulihannya? Rencana ini awalnya dirumuskan untuk menghindari eksekusi Fang Yu. Ini hanyalah reinkarnasi surga. Penatua tertinggi berpikir bahwa dengan bantuan jiwa yang tertidur, dia dapat mempertahankan api dan mengembalikan kejayaan Istana Xian setelah lebih dari 2000 tahun. Tapi tidak ada yang menyangka hari ini, lebih dari 2000 tahun kemudian, Fang Yu masih hidup. Selain itu, Fang Yu juga menemukan jiwa mereka yang telah bangkit. Tidak, apapun yang terjadi, aku tidak boleh memberitahu siapapun. Yuntian mengambil keputusan. Ini adalah rencana Istana Api Ungu mereka yang mencakup lebih dari 2000 tahun, dan tidak boleh gagal. Dia bisa mati hari ini, tapi dia tidak boleh mengungkapkan informasi apapun. Aku tahu kamu tidak akan mengatakannya. Fang Yu tersenyum dingin, mengulurkan tangannya, dan dengan lembut menepuk dahi Yuntian. Yuntian tidak bisa menolak sama sekali. Dengan kilatan cahaya putih di ujung jarinya, kesadaran Fang Yu memasuki jiwa Yuntian. Saat ini, ingatan Yuntian diperbolehkan untuk dilihat olehnya. Dalam ingatan Yuntian, Fang Yu melihat seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih serta wajah layu. Melihat lelaki tua ini, Fang Yu kaget. Ini adalah penatua tertinggi Istana Xian yang bertarung bersamanya hingga saat terakhir. Setelah hari ini, kalian akan tertidur lelap dan bangun sekitar 2000 tahun. Pada saat itu, kalian harus menemukan tubuh yang cocok secepatnya, dan meningkatkan ke tahap Yuanying. Hanya mereka yang telah mencapai tahap Yuanying baru dapat memiliki kekuatan yang cukup. Setelah itu, kalian baru akan dapat mengaktifkan batu suci sekte, dan mengembalikan semua warisan Istana Xian kita. Saya akan memberikan batu suci sekte ini kepada kakak senior kalian. Kakak senior akan bangun terlebih dahulu. Setelah kalian bangun,
Saat budidaya kalian mencapai tahap Naschen Sol, maka kakak senior akan mengambil inisiatif untuk menghubungi masing-masing kalian. Dalam ingatannya, gambarnya sudah sangat buram. Jelas sekali, Yuntian sedang dalam kondisi setengah tertidur saat itu. Kemudian ingatannya menjadi semakin kabur dan sulit dilihat dengan jelas. Fang Yu sedikit mengernyit dan terus menggali ingatannya. Dia ingin tahu seperti apa rupa kakak laki-laki senior yang disebutkan oleh penatua tertinggi. Segera, dia menemukan ingatan kakak laki-laki itu dalam ingatan Yuntian. Dia adalah pria berpenampilan biasa yang sedang dalam tahap menjadi dewa, namanya Jiang Dao. Namun informasi ini tidak ada nilainya. Yang mereka pelihara hanyalah jiwa mereka. Sekalipun mereka bangun sekarang, mereka masih dirasuki oleh orang lain. Penampilan dan kultivasi mereka sangat berbeda. Satu-satunya informasi berharga adalah jiwa Jiang Dao terbangun sebelum Yuntian dan yang lainnya. Selain itu, Jiang Dao masih memiliki cara untuk menghubungi jiwa-jiwa lain yang telah bangkit. Dari ingatan Yuntian, diketahui bahwa Yuntian sendiri tidak memiliki cara untuk menghubungi jiwa lain, termasuk kakak laki-lakinya Jiang Dao. Fang Yu dengan santai memindai ingatan Yuntian dan bersiap untuk menarik kesadarannya. Tapi saat ini, dia melihat sosok familiar muncul di ingatannya. Ini di depan gerbang Tiandaomen. Seorang wanita berlumuran darah sedang memandang musuh di depannya dengan mata tegas dan tegas. Saat dia melihat wanita ini, hati Fang Yu, yang sudah lama berdebu, tiba-tiba bergetar. Itu Leng Sun Suang. Dia adalah wanita yang sangat mirip dengan Ji Rumei. Dia adalah wanita yang menjaga gerbang Tiandao untuknya sampai kematiannya karena sebuah janji. Bab 303. Dalam ingatan ini, Yuntian jelas merupakan salah satu pesertanya. Ada banyak murid istana Xian berdiri di sampingnya, termasuk kakak laki-lakinya, Jiang Dao. Banyak murid istana Xian mengepung Leng Sun Suang yang kesepian. Tidak ada warna darah di wajah Leng Sun Suang, namun ada darah di sudut mulutnya, tetapi tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya. Kakak, wanita ini cukup cantik, kenapa tidak? Yuntian menoleh ke arah Jiang Dao dan berkata dengan nada bercanda. Bukan saran yang buruk. Jiang Dao tersenyum tipis dan menoleh ke arah Leng Sun Suang, dengan sedikit keserakahan di matanya. Dia berada di akhir kekuatannya, naik dan tangkap dia hidup-hidup. Jiang Dao memerintahkan murid-murid di sekitarnya. Ya, kakak senior. Semua murid istana Xian bergegas menuju Leng Sun Suang. Pada saat ini, bibir Leng Sun Suang sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman dingin. Menghadapi selusin murid istana api ungu yang bergegas ke arahnya, dia hanya memiliki niat membunuh di matanya dan berdiri di sana tanpa ada niat untuk menghindar. Pada saat ini, Jiang Dao di samping sepertinya menyadari sesuatu dan berteriak, tidak, wanita ini akan meledakkan dirinya sendiri. Cepat kembali. Yuntian sangat ketakutan sehingga dia segera berbalik dan berlari kembali, memalingkan muka dari Leng Sun Suang. Ledakan. Tidak lama setelah Yuntian berlari keluar, ledakan yang memekakkan telinga terdengar di belakangnya. Kekuatan ledakannya sedemikian rupa, sehingga bahkan Yuntian yang berlari puluhan meter pun tak luput. Ia terlempar, jatuh ke tanah, dan pingsan. Ini adalah gambaran terakhir dari ingatan akan Leng Sun Suang. Fang Yu mencari lebih jauh dan melihat pemandangan murid Tiandaomen bertarung melawan sekelompok orang dari Istana Xian. Istana Xian mengirimkan seluruh elit sekte, dan kekuatan komprehensif para murid sekte Tiandao secara alami tidak sebaik itu. Mereka dibunuh satu demi satu, dan banyak dari mereka berusia tidak lebih dari 20 tahun. Leng Sun Suang, yang paling kuat, dikepung oleh beberapa biksu dalam tahap transformasi dan tidak punya cara untuk melarikan diri. Begitu saja, langit di atas gerbang Tiandao ditutupi dengan api ungu. Ini adalah pembantaian. Ratusan murid Tiandaomen dibunuh dalam semalam. Leng Sun kalah jumlah, terluka parah, dan meninggal karena penghancuran diri, tetapi ia mengambil lebih dari selusin murid istana Xian sebelum kematiannya. Kesadaran Fang Yu diambil dari jiwa Yuntian. Saat ini, dia memancarkan gelombang aura kematian. Dia menatap Yuntian, matanya sedingin pedang tajam.
Dia belum pernah melihat sekte Tiandao dihancurkan sebelumnya. Dan hari ini, dia baru melihatnya. Aura permusuhan dan pembunuhan yang telah terkumpul di dalam hatinya selama ribuan tahun kini benar-benar meledak. Nafas dingin memenuhi udara dan menyebar. Bahkan wisatawan yang berada jauh pun dapat dengan jelas merasakan penurunan tekanan dan suhu udara di sekitarnya secara tiba-tiba. Langit yang semula cerah tiba-tiba mengumpulkan sekelompok besar awan gelap, menghalangi sinar matahari. Seluruh pulau tenggelam dalam kegelapan. Aura mengerikan yang terpancar dari tubuh Fang Yu dirasakan paling jelas oleh guru Wu Nian yang paling dekat dengannya. Aura kematian pada pemuda itu, ternyata dapat menyebabkan perubahan di dunia. Tuan Wu Nian memandang Fang Yu di kejauhan, dikelilingi oleh aura kematian, hanya dengan keterkejutan di matanya. Setelah kesadaran Fang Yu ditarik, Yuntian sadar kembali. Tapi melihat Fang Yu yang pembunuh di depannya, dia lebih memilih pingsan. Dia menatap Fang Yu, dengan hanya ketakutan di matanya dan tanpa kata-kata. Ketakutan yang dibawa pria ini terukir dalam jiwanya. Bahkan penatua tertinggi bukanlah tandingannya siapa lagi di dunia ini yang bisa mengalahkannya. Yang membuat Yuntian semakin putus asa adalah saat ini, kesadaran Fang Yu memasuki jiwanya. Saat ini, dia hanya dalam tahap formasi dan tidak ada cara untuk menghalangi kesadaran spiritual Fang Yu. Dengan kata lain, Fang Yu sekarang mengetahui semua yang dia ketahui. Jika Fang Yu mengetahui rencana pemulihan Istana Xian, konsekuensinya akan menjadi bencana. Bagaimana kamu ingin mati? Kata Fang Yu dengan cahaya merah aneh di matanya. Tenggorokan Yuntian menggeliat beberapa saat, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Dalam keputusasaan dan ketakutan, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbicara. Fang Yu berhenti bicara, mengangkat kakinya dan menginjak dada Yuntian. Klik. Terdengar suara retakan tulang yang tajam. Ah! Setelah tekniknya gagal total, rasa sakit yang dirasakan Yuntian beberapa kali lebih kuat dari biasanya. Fang Yu meremukkan tulangnya dengan masing-masing kakinya, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Seluruh pulau bergema dengan teriakan Yuntian. Wajah semua orang menjadi pucat, dan rasa dingin muncul dari hati mereka dan menyebar ke seluruh tubuh mereka. Perasaan yang diberikan Fang Yu kepada mereka lebih menakutkan daripada Yuntian. Sesaat kemudian, seluruh tulang di tubuh Yuntian kembali hancur. Saat ini, Yuntian sudah sekarat, dan hidupnya tidak lama lagi. Tapi Fang Yu tidak berakhir di situ. Dia membiarkan kesadaran spiritualnya memasuki jiwa Yuntian, dan kemudian mencabik-cabik jiwa Yuntian. Ah! Yuntian meledak dengan jeritan yang lebih melengking. Jiwa terkoyak hingga meledak. Ini mungkin rasa sakit paling luar biasa yang bisa dirasakan manusia. Jauh lebih hebat dari rasa sakit fisik. Ratapan Yuntian berlangsung sekitar 30 detik dan kemudian berhenti tiba-tiba. Saat ini, jiwanya telah terkoyak oleh Fang Yu. Yang tergeletak di tanah adalah sebuah benda berlumuran darah, tanpa wujud manusia sama sekali. Fang Yu mengangkat kakinya lagi dan menginjak kepala Yuntian. Ledakan. Terdengar suara keras, dan kepala Yuntian diinjak dan meledak. Udara di sekitarnya dipenuhi bau darah. Fang Yu, sebaliknya, berdiri di sana, dan aura kematiannya tidak berkurang. Setelah menelusuri ingatan Yuntian, yang terlintas di benaknya sekarang adalah ekspresi para murid sekte Tiandao sebelum mereka meninggal. Wajah-wajah muda dan putus asa itu membuat kemarahan Fang Yu melonjak tak terkendali. Membunuh seorang Yuntian saja tidak cukup. Dia harus membersihkan semua sisa Istana Xian. Setelah kepala Yuntian diinjak, Fang Yu berdiri diam. Ada keheningan yang mematikan di sekitar, semua orang memandang Fang Yu dengan mata ngeri, dan tidak ada yang berani bersuara. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Yuntian, yang sebelumnya merajalela dan membawa keputusasaan serta ketakutan yang mendalam kepada semua orang yang hadir, akan berakhir dengan akhir yang tragis. Siapa pemuda di hadapan mereka ini? Berapa besar kebencian yang harus ada untuk menyiksa dan membunuh orang sampai sejauh ini? Bahkan Fatih Liu, Li Bingyan, dan Yu Yue melihat Fang Yu meletus dengan aura yang begitu menakutkan untuk pertama kalinya. Saat ini,
Fang Yu memberi mereka perasaan aneh. Setelah sekian lama, Fang Yu mengangkat kepalanya dan memandang orang-orang di sekitarnya. Tuan Wunian sudah pingsan karena cedera di dadanya. Di kejauhan, masih banyak prajurit dari keluarga Panjang. Long Qianqian duduk tidak jauh dari Fang Yu dan menatap Fang Yu dengan tatapan kosong. Fang Yu melihat sekeliling dan melihat Li Bingyan bertiga yang berwajah pucat. Tubuh Li Bingyan dan mereka bertiga gemetar hebat saat bertemu dengan mata dingin Fang Yu. Menyadari hal ini, mata Fang Yu bergerak sedikit, dia menarik napas dalam-dalam, dan permusuhan di tubuhnya sedikit mereda. Yun Tian telah terbunuh, dan dia memiliki semua informasi yang dapat dia pahami. Saatnya pergi dan mencari tempat untuk memurnikan esensi naga. Fang Yu berjalan menuju Li Bingyan dan yang lainnya. Para turis di sekitarnya segera merunduk dan memberi jalan menuju jalan raya. Fang Yu menghampiri Li Bingyan. "Bos," Li Bingyan tampak pucat dan menatap Fang Yu dengan rasa takut. "Ayo pergi." Fang Yu mencoba yang terbaik untuk menekan kemarahan di hatinya dan berkata, "Kita tidak bisa pergi sekarang, tidak ada perahu," kata Fatih Liu di sebelahnya. "Oh." Fang Yu memandangi laut di depan, dan memang tidak ada kapal yang berlabuh. "Saudara Fang Yu, kamu baik-baik saja?" Yu Yue di samping mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu, matanya penuh kekhawatiran. Fang Yu menoleh untuk melihat Yu Yue dan menemukan bahwa wajah gadis itu terlihat pucat pasi. Jelas sekali, pembunuhan brutalnya terhadap Yun Tian meninggalkan bayangan psikologis yang cukup besar pada Yu Yue. Fang Yu mengulurkan tangannya, mengusap kepala Yu Yue, dan berkata sambil tersenyum, "Aku baik-baik saja, jangan takut." Melihat senyum Fang Yu, Yu Yue menghela nafas lega. Tak lama kemudian, perahu penyelamat yang dikirimkan polisi tiba di dermaga, dan lebih dari 1.000 wisatawan berangkat secara berkelompok. Fang Yu, Yu Yue dan lainnya berada di kelompok terakhir. Sambil menunggu kapal, Long Qianqian membantu Long Aozi yang terluka parah dan berjalan ke arah Fang Yu. "Terima kasih, Guru, karena telah datang menyelamatkan. Kebaikan besar Anda kepada keluarga Panjang kami tidak akan terlupakan." Long Aozi berkata dengan tulus, sambil menepuk bahu Long Qianqian. Long Qianqian segera membungkuk dan membungkuk pada Fang Yu. Mendongak, dia melihat Li Bingyan dan Fatih Liu berdiri di belakang Fang Yu, tampak sedikit malu. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang pada akhirnya menyelamatkan nyawanya sebenarnya adalah teman dari dua orang yang dia benci dan tegur sebelumnya. "Jangan berterima kasih padaku, aku tidak mengambil tindakan untuk menyelamatkanmu," kata Fang Yu ringan. Bab 304. Tidak peduli apapun, Tuan akhirnya menyelamatkan nyawa banyak pejuang dari keluarga Panjang kita. Aku ingin tahu apakah Tuan bersedia datang ke keluarga Panjang kita untuk duduk. Long Aozi tersentak dan berkata. "Sebaiknya kau sembuhkan dulu lukamu," Fang Yu berkata. "Aku punya hal lain yang harus dilakukan dan tidak punya waktu untuk pergi ke rumahmu." "Oke. Jika Tuan bisa meluangkan waktu di masa depan, Tuan harus datang ke keluarga Panjang kita untuk duduk," kata Long Aozi. Long Qianqian melirik Fang Yu, mendukung Long Aozi dan berbalik untuk pergi. Fang Yu melihat sosok Long Aozi yang pergi dan sedikit menyipitkan matanya. Dia telah mengambil asal-muasal naga dari dasar laut, yang mungkin akan menjadi kerugian besar bagi keluarga Panjang. Namun, orang-orang keluarga Panjang tampaknya belum menyadari hal ini. Fang Yu dan rombongannya mengambil kapal terakhir dan kembali ke daratan Pulau Kowloon. "Berapa hari lagi kamu ingin tinggal di Pulau Kowloon?" Fang Yu bertanya pada Li Bingyan. Wajah Li Bingyan masih pucat, dan jelas dia belum pulih. Itu tergantung mereka berdua, aku tidak peduli." Li Bingyan memandang Fatih Liu dan Yu Yue. Raut wajah kedua orang ini juga tidak terlalu bagus. "Ngomong-ngomong, kalian juga sudah melihat klub nafas naga. Kalian bertiga bisa kembali sore ini." Fang Yu berpikir sejenak dan berkata, "Bagaimana denganmu bos?" Li Bingyan bertanya. "Ada hal lain yang harus kulakukan, dan aku harus tinggal di sini selama beberapa hari," kata Fang Yu. "Baiklah, jika kalian berdua tidak keberatan, kenapa kita tidak kembali pada sore hari ini?"
kata Li Bingyan. Setelah apa yang terjadi di pagi hari, Fatih Liu dan Yu Yue kehilangan minat untuk terus bermain dan mengangguk bersamaan. Saudara Fang Yu, kamu harus berhati-hati. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Fang Yu ketika dia tinggal di Pulau Kowloon, Yu Yue mengingatkannya dengan suara rendah. Ya, aku akan melakukannya, kata Fang Yu. Setelah berpisah dari Li Bingyan dan kelompoknya, Fang Yu berjalan menuju utara Pulau Kowloon sendirian. Di lautan paling utara Pulau Kowloon banyak terdapat pulau-pulau kecil seperti Pulau Longjia. Fang Yu ingin menemukan pulau kecil di sini di mana tidak ada yang bisa mengganggunya, dan memurnikan serta menyerap esensi naga. Segera, Fang Yu menemukan pulau yang cocok. Pulau kecil ini setidaknya berjarak 100 km dari permukaan Pulau Kowloon. Luas pulau ini sangat kecil, hanya sekitar 1000 meter persegi. Fang Yu mendarat di pulau kecil dan mengeluarkan asal-usul naga dari tas penyimpanan. Sambil memegang sumbernya di tangannya, Fang Yu bisa merasakan energi suci yang sangat besar di dalamnya. Melihat ke dalam sumbernya dengan penuh perhatian, seseorang dapat melihat sosok makhluk besar. Apakah ini benar-benar nafas naga? Mata Fang Yu sedikit terkejut. Di masa lalu, pengetahuannya tentang naga hanya terbatas pada buku dan legenda kuno, tetapi sekarang, Fang Yu benar-benar bisa melihat bentuk naga. Memang mirip dengan bentuk tubuh yang digambarkan di buku-buku kuno. Tapi yang membuat Fang Yu bingung adalah, dari mana kekuatan asli ini berasal, dan kapan muncul. Mengapa ia terikat di laut dalam? Mungkinkah nenek moyang keluarga panjang benar-benar membunuh naga? Tapi tidak peduli apa yang dipikirkan Fang Yu, menurutnya itu tidak masuk akal. Jika nenek moyang keluarga panjang adalah seorang pembunuh naga, maka sejarah keluarga panjang setidaknya harus berusia puluhan ribu tahun. Karena waktu munculnya naga terakhir yang tercatat dalam buku kuno mungkin 10.000 tahun yang lalu. Jika keluarga panjang benar-benar memiliki sejarah yang panjang, maka status mereka saat ini terlalu rendah. Keluarga seni bela diri nomor 1 yang terbatas di Pulau Kowloon. Orang terkuat di keluarga hanya memiliki tingkat budidaya wuzun. Lagi pula, dia juga keturunan pembunuh naga, sayang sekali kan. Orang pertama yang mendapatkan asal-usul ini kemungkinan besar bukanlah leluhur keluarga panjang. Fang Yu sampai pada kesimpulan setelah berpikir sejenak. Hal ini dapat dikonfirmasi. Selama dia pergi ke rumah Long saat itu dan melihatnya, dia akan tahu. Fang Yu mengambil asal-usul naga di tangannya dan bersiap untuk mulai menyempurnakannya. Dia tidak yakin, ini adalah pertama kalinya dia menyempurnakan asal-usul naga. Metode apa yang harus digunakan untuk memperbaikinya? Sama seperti memurnikan pembuluh darah spiritual. Atau gunakan teknik melahap jiwa. Banyak pilihan muncul di benak Fang Yu, namun pada akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan metode yang paling sederhana dan paling kasar. Langsung serap sumber di dalamnya ke dalam tubuh, dan saring melalui meridian. Memikirkan hal ini, mata Fang Yu tegas dan dia segera mulai menyerapnya. Dia meletakkan tangan kiri dan kanannya di atas sumbernya, dengan telapak tangan dekat dengan cangkang sumbernya. Lalu, mulailah menyerap. Sumber kekuatan murni melewati telapak tangan Fang Yu dan memasuki meridian. Begitu memasuki meridian, sumber kekuatan ini menjadi ganas. Itu benar-benar di luar kendali, berlarian dengan liar, menyebabkan meridian Fang Yu membengkak. Hal ini dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Fang Yu mengertakkan gigi dan memaksa dirinya untuk terus menyerap. Sejumlah besar kekuatan asli masuk ke dalam meridian Fang Yu dan perlahan melonjak ke depan di meridian Fang Yu. Ia berlarian dengan liar hampir sepanjang waktu, seolah ingin menghancurkan meridian Fang Yu dan melarikan diri. Nafas ini adalah nafas paling kuat yang pernah diserap Fang Yu selama ribuan tahun terakhir, bahkan lebih tak tertahankan daripada energi spiritual intensitas tinggi di pembuluh darah spiritual. Alasan mengapa energi spiritual intensitas tinggi sulit diserap, adalah karena kepadatannya yang tinggi, sehingga proses pemurnian menjadi sangat lama. Tapi kekuatan asli naga yang diserap saat ini sepertinya memiliki kesadaran mandiri dan ingin meninggalkan meridiannya. Hal ini menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada Fang Yu,
karena dampak dari nafas ini sungguh luar biasa. Jika Fang Yu tidak melunakkan tubuhnya 100 kali, dia mungkin mati karena meridiannya pecah. Fang Yu mengertakkan gigi dan meningkatkan kecepatan penyerapan hingga ekstrim. Karena nafas ini mengembara dan menolak mengalir melalui meridian, biarkan nafas di belakang diserap ke dalam meridian dan dorong nafas di depan dengan kuat. Fang Yu meningkatkan kecepatan penyerapan hingga ekstrim. Hasilnya, kecepatan kekuatan asli yang mengalir melalui meridian memang meningkat pesat. Tapi rasa sakit yang dialami Fang Yu menjadi lebih dari 2 kali lipat. Fang Yu mengerang dan lapisan keringat muncul di dahinya. Di bawah penyerapan kecepatan ini, cahaya keemasan yang bersinar di dalam asal-usul naga di tangannya secara bertahap menjadi semakin redup. Jelas, kekuatan aslinya akan segera diserap oleh Fang Yu. Adapun Fang Yu, kekuatan asli yang pertama kali diserap ke dalam tubuhnya telah melewati meridian tubuhnya dan memasuki dantian Fang Yu. Rasa terbakar langsung muncul di daerah kemaluan. Saat kekuatan asli perlahan mengalir ke dantian, sensasi terbakar menjadi semakin kuat. Perlahan-lahan menyebar dari dantian ke perut, lalu ke tubuh bagian atas dan bawah. Segera, Fang Yu merasakan seluruh tubuhnya terbakar. Setiap inci kulit, setiap pembuluh darah, dan bahkan setiap sel terbakar, dan rasa sakitnya sungguh menyiksa. Fang Yu sangat akrab dengan perasaan ini. Ini sama seperti setiap body tempering sebelumnya. Tapi kali ini, rasa sakitnya lebih hebat lagi. Bahkan jiwa pun merasakan semburan kesakitan. Ah! Fang Yu mengertakkan gigi dan mengepalkan tangannya, dengan pembuluh darah menyembul di sekujur tubuhnya. Dia harus bertahan. Hingga asal-muasal naga terserap seluruhnya ke dalam tubuh. Ledakan. Setelah beberapa saat, aura yang sangat kuat muncul dari Fang Yu. Dengan dia sebagai pusatnya, tanah di sekitarnya benar-benar runtuh. Lautan di sekitar pulau itu terciprat pancaran air. Ledakan. Gelombang udara yang menakutkan menyebar keluar. Ah! Fang Yu meraung di tenggorokannya, dan rasa sakitnya mencapai titik ekstrim. Tulang di bawah kulitnya tampak bergetar, bersinar dengan semburan cahaya keemasan. Pada saat yang sama, garis-garis emas muncul satu demi satu di wajah Fang Yu, menutupi pipi Fang Yu. Roar, raungan naga yang panjang dan dalam datang dari tubuh Fang Yu. Garis berbentuk naga yang bersinar dengan cahaya keemasan terbang keluar dari tubuh Fang Yu dan terbang mengelilingi tubuh Fang Yu. Fang Yu merasa meridian dan dantian di tubuhnya akan runtuh. Hanya ada sedikit yang hilang. Jika ada jejak nafas lain yang mengalir ke meridian atau dantian, Fang Yu tidak akan bisa bertahan. Namun saat dia hendak mencapai batas kemampuannya, rasa sakitnya tiba-tiba hilang. Meridian dan dantian yang bengkak telah kembali ke keadaan semula. Fang Yu membuka matanya. Ups! Pupil matanya meledak dengan semburan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ledakan. Gelombang besar meletus dari laut di depan. Fang Yu menghela nafas lega. Akhirnya ia bisa mengatasinya. Lalu, dia melihat naga emas terbang di sekelilingnya. Apa ini? Fang Yu tercengang. Pada saat ini, naga emas tiba-tiba berhenti berputar, terbang menuju tubuh Fang Yu, dan langsung tenggelam ke dalam tubuh Fang Yu. Kemudian, Fang Yu merasakan kehangatan di dantiannya. Dia melihat ke dalam dirinya dan melihat naga emas berputar di sekitar dantiannya. Ini. Bab 305. Fang Yu memandang naga emas kecil yang melayang di samping dantiannya dengan keraguan di dalam hatinya. Apa yang sedang terjadi di sini? Apakah ada naga tambahan di dalam dirinya? Fang Yu dengan hati-hati mengamati naga emas kecil itu dan menemukan bahwa kecepatan berputarnya sangat teratur. Setelah beberapa waktu, Fang Yu sadar dan mengabaikan naga emas itu. Dia berdiri dan menemukan bahwa seluruh pulau berantakan dan sepertinya akan segera tenggelam ke dasar laut. Suasana hati Fang Yu saat ini sangat tidak menyenangkan. Setelah menyerap asal-usul naga, dia menemukan bahwa ranah budidayanya belum maju ke satu tingkat pun. Dia masih berada di tahap pemurnian Ki level 9965. Tidak ada perkembangan. Apa yang dibawa oleh asal-usul naga ini bukanlah energi spiritual, tapi tubuh yang marah. Baru saja,
Fang Yu melakukan tempering tubuh ke-101. Dia awalnya berpikir bahwa 100 kali adalah batasnya, tetapi asal naga dengan paksa menguatkan tubuhnya sekali lagi. Fang Yu menunduk, melihat tinjunya, dan mencoba mengumpulkan energinya. Ledakan. Tinju kanan Fang Yu segera meledak dengan momentum yang menakutkan. Ki yang awalnya berwarna merah terang kini berubah menjadi emas. Aura suci dan agung menyebar. Kekuatan asli naga telah sepenuhnya terintegrasi dengan tubuhku. Fang Yu berpikir dengan mata sedikit tegas. Fang Yu sendiri tidak tahu apakah dia menjadi lebih kuat atau tidak. Setelah berpikir sejenak, dia meninju laut di depannya. Ledakan. Terjadi ledakan, dan gelombang besar meletus dari laut di depannya, dan seluruh wilayah laut mengalami fluktuasi yang sangat besar. Ketika Fang Yu kembali ke Pulau Kowloon, hari sudah malam. Dia sedang berjalan di jalan jajanan, siap membeli sesuatu untuk dimakan. Saat ini, dia menerima telepon. Itu adalah panggilan Qin Yimo. Fang Yu, kudengar kamu berada di Pulau Kowloon sekarang. Tanya Qin Yimo. Iya, tapi aku sedang bersiap untuk pergi, jawab Fang Yu. Jangan pergi dulu, aku sedang dalam perjalanan ke Pulau Kowloon sekarang, kata Qin Yimo. Apa yang kamu lakukan di Pulau Kowloon? Fang Yu bertanya. Jelas saya sedang menghadiri pesta koktail, tapi nyatanya, saya sedang memancing ular itu keluar dari lubangnya. Qin Yimo berkata dengan nada yang agak misterius. Memikat ular keluar dari lubangnya. Ular jenis apa? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Terakhir kali aku pergi ke pulau keluarga Chen bersamamu, bukankah ada seorang pembunuh yang meracuniku? Nada bicara Qin Yimo berubah dingin dan berkata. Setelah sekian lama melakukan pengintaian balasan, aku mendapat informasi bahwa mereka berencana untuk mengambil tindakan lagi baru-baru ini. Jadi kamu datang ke Pulau Kowloon khusus untuk memancing mereka agar menyerangmu dan kemudian melakukan serangan balik. Kata Fang Yu. Ya, itu rencananya, kata Qin Yimo. Kamu sangat berani. Jika pihak lain berhasil, nyawamu akan hilang, kata Fang Yu. Mereka tidak akan berhasil. Kali ini, saya mendapat perlindungan ganda, kata Qin Yimo. Pada pukul 7.20 malam, Fang Yu bertemu Qin Yimo di dermaga. Kali ini, Qin Yimo diikuti oleh seorang pemuda tampan dengan tingkat kultivasi master. Melihat Fang Yu, Qin Yimo segera memperkenalkan, ini sepupuku, Qin Lang. Fang Yu melirik Qin Lang dan sedikit mengangguk sebagai salam. Halo Tuan Fang, sepupu saya sering menyebut Anda. Qin Lang memandang Fang Yu, sedikit kejutan muncul di matanya, dan dia tersenyum. Apakah anak itu, Qin Wudao akhirnya mengirimimu pengawal? Fang Yu memandang Qin Yimo dan berkata. Anak itu Qin Wudao. Qin Yimo telah mendengar kata-kata seperti ini berkali-kali dan tidak bereaksi. Tapi ketika Qin Lang mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah. Tapi dia tidak menunjukkan ketidakpuasan di permukaan, tetapi berkata, Tuan Fang, Anda benar. Kakek mengirim saya ke Pulau Kowloon untuk melindungi keselamatan pribadi sepupu saya. Saya kebetulan bebas selama ini. Fang Yu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Resepsi akan dimulai setengah jam lagi, ayo pergi, kata Qin Yimo. Setengah jam kemudian, mereka bertiga tiba di Menara Lin Xiang yang terkenal di Pulau Kowloon. Pesta koktail malam ini akan diadakan di restoran antik ini. Siapa saja yang datang ke resepsi? Fang Yu bertanya sebelum memasuki restoran. Mereka semua adalah pengusaha kaya dari Pulau Kowloon. Saya dengar ada juga keluarga seni bela diri yang akan mengirimkan perwakilannya untuk berpartisipasi. Saya tidak tahu persis siapa mereka, kata Qin Yimo. Apa tujuan mengadakan pesta koktail? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Ini hanya pertemuan pertukaran biasa antara pengusaha. Mereka mengobrol dan membual tentang satu sama lain di pesta koktail, dan tidak ada konten nyata. Pesta koktail semacam ini tidak menarik, kata Qin Lang di samping. Mereka bertiga masuk ke restoran bersama dan tiba di lantai 3. Saat ini, banyak orang sudah berdiri di lobi lantai 3. Seperti yang dikatakan Qin Lang,
mereka yang hadir semuanya adalah pengusaha cemerlang yang berbicara satu sama lain. Setelah Qin Yimo masuk ke resepsi, dia dengan cepat menarik sebagian besar perhatian karena temperamen dan kecantikannya. Qin Lang, pastikan untuk memperhatikan sekelilingmu. Qin Yimo menoleh dan memerintahkan. Jangan khawatir saudari, aku akan menjagamu dengan baik. Jawab Qin Lang. Qin Yimo melihat ke arah Fang Yu lagi dan menemukan bahwa Fang Yu sudah berjalan menuju meja prasmanan tidak jauh dari situ. Bajingan ini. Qin Yimo menggigit bibir merahnya, merasa tidak senang. Segera, banyak pengusaha datang ke Qin Yimo dan mengobrol dengannya. Qin Yimo sedang berurusan dengan orang-orang ini, tetapi pikirannya berada di tempat lain. Alasan mengapa dia datang ke pesta minum yang tidak berbahaya ini adalah untuk mencari tahu orang yang ingin membunuhnya. Sekarang, dia harus berkonsentrasi dan waspada terhadap orang-orang di sekitarnya. Pembunuhnya bahkan mungkin bersembunyi di antara sekelompok orang di depannya. Hati-hati. Ada beberapa kue kering di meja prasmanan tetapi tidak ada daging, yang membuat Fang Yu sedikit kecewa. Dia secara acak mengambil sepotong kue mus dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat ini, dia tiba-tiba melihat wajah yang dikenalnya. Itu adalah Long Qianqian yang baru saja ia lihat pagi tadi. Peristiwa besar seperti itu baru saja terjadi pada keluarga pagi ini, dan mereka langsung datang untuk menghadiri pesta koktail di malam hari. Ini adalah hati yang besar. Namun, Fang Yu kebetulan memiliki pertanyaan untuk ditanyakan kepada seseorang dari keluarga panjang, jadi dia pun berjalan menghampiri. Apa yang terjadi di pulau pagi ini jelas belum menyebar. Saat ini, Long Qianqian, seperti Qin Yimo, dikelilingi oleh sekelompok pengusaha, seperti bulan dikelilingi oleh bintang. Dia dan Qin Yimo membagi seluruh aula menjadi dua bagian. Fang Yu berjalan tidak jauh di depan Long Qianqian dan melambai ke Long Qianqian. Long Qianqian memperhatikan Fang Yu, wajahnya sedikit berubah, lalu dia mengabaikan orang lain di sekitarnya dan berjalan ke depan. Tuan Fang, kamu, Long Qianqian menatap Fang Yu, matanya masih terkejut. Apa yang terjadi pagi ini masih segar dalam ingatannya. Pemuda di depannya tampak santai, tetapi ketika dia menggerakkan tangannya, dia sangat kejam, meninggalkan bayangan psikologis pada Long Qianqian. Pagi ini, setelah meninggalkan pulau, Long Aozi memberitahunya, bahwa jika dia bertemu Fang Yu di masa depan, dia harus memperlakukannya dengan sangat hormat dan jangan pernah menyinggung perasaannya. Aku punya pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu, kata Fang Yu. Tuan Fang, silahkan bicara. Long Qianqian membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat. Melihat sikap rendah hati Long Qianqian, para pengusaha di sekitarnya tampak terkejut. Long Qianqian seperti seorang putri di Pulau Kowloon, mutiara yang bersinar. Siapa yang pantas diperlakukan dengan hormat seperti itu? Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Fang Yu, mata mereka penuh kebingungan dan keterkejutan. Berapa tahun sejarah yang dimiliki keluarga panjangmu? Fang Yu bertanya. Mendengar pertanyaan ini, Long Qianqian mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu dengan keraguan di matanya. Tidak tahu. Fang Yu bertanya sambil mengangkat alisnya. Tidak, aku perlu memikirkannya. Sepertinya aku pernah melihatnya di silsilah keluarga. Long Qianqian mengerutkan kening saat dia mengingatnya. Setelah beberapa saat, matanya berbinar dan dia berkata, nama tertua yang saya ingat di silsilah keluarga, adalah 600 tahun yang lalu. Keluarga panjang kita seharusnya memiliki sejarah 600 tahun. 600 tahun. Fang Yu tahu bahwa tebakannya pada dasarnya benar. Asal-usul naga itu bukan milik keluarga panjang. Tuan Fang, kenapa Anda menanyakan ini? Long Qianqian memandang Fang Yu dan bertanya. Bukan apa-apa, hanya karena penasaran, kata Fang Yu. Oh. Long Qianqian mengangguk. Saat ini, 3 orang lagi berjalan ke atas. Melihat ketiga orang ini, Fang Yu sedikit mengangkat alisnya. Ketiganya mengenakan seragam samurai dan membawa pedang panjang di pinggang. Siapa orang-orang ini? Minum dan memakai pedang panjang. Fang Yu bertanya. Mereka adalah perwakilan kamar dagang Dongri di Pulau Kowloon.
Mereka bukan orang Cina. Mengenakan pedang panjang dan minum anggur sepertinya sudah menjadi budaya mereka. Jawab Long Qianqian. Fang Yu memandang ketiga prajurit itu dan sedikit mengernyit. Tapi saat ini, dia tiba-tiba merasakan aura pembunuh yang samar. Fang Yu segera menoleh dan melihat ke arah Qin Yimo. Betapa beraninya kamu menyerang di depan banyak orang. Mata Fang Yu sedikit menyipit dan dia berjalan ke depan.